Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita, bawa pujian kita, karena Dia pencipta hidup kita, pemelihara hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. sebelum segala sesuatu ada, dan Engkau akan tetap ada setelah segala sesuatu tidak ada. Engkau Allah yang
berkuasa atas segala sesuatu. Engkau pemilik segala sesuatu. Hidup kami berada dalam kekuasaan-Mu ya Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini, semua juga karena kuasa-Mu yang menyatakan dalam hidup kami. Biarlah ungkapan syukur selalu kami naikkan di hadapan-Mu, dan kami selalu menyadari bahwa hanya kemurahan-Mu saja yang membuat kami ada sampai saat ini. Kami datang dengan sembah puji kami di hadapan-Mu. Kami datang rindu memberikan yang terbaik di hadapan-Mu melalui ibadah kami pagi hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau berkenan menerima ibadah kami sebagai persembahan di hadapan-Mu. Bapa, kami juga serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Engkau yang berhadirat di tengah-tengah kami, Engkau yang berkarya di tengah-tengah kami, sehingga sepanjang ibadah kami menikmati kasih dan kemurahan-Mu, dan bahkan menikmati persekutuan yang indah dengan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu, dan hamba membuka ibadah pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri kemuliaan bagi nama kita. Haleluya. Mari kita bawa pujian kita. Kita satukan hati kita, satukan suara kita. Kita angkat pujian kita. Terpujilah nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan, Dia yang penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selama
siapkan hati kita mendengar yang terbaik dari Tuhan, karena Dia adalah jawaban dalam hidup kita. Meskipun aku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Apa mungkin bagiku, semua mungkin bagiku. Hanya Engkau yang jawabkan hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau yang jawabkan hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kita bawa pujian kita karena Kau adalah kami. Haleluya Yesus, terima kasih.
bekerja di tengah-tengah kami, sehingga dengan segala kesederhanaan dari hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, namun firman itu berbicara dan menjadi berkat bagi sidang jemaat, sehingga semua yang hadir mereka diperlengkapi dengan firman Allah, menjadi pribadi-pribadi yang semakin dewasa di dalam Engkau, dan hidup mereka boleh menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam, dan bahkan mereka menjadi suratan yang terbuka yang dilihat banyak orang. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Mohon izin untuk membuka masker ya. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, di minggu-minggu ini ya, kalau Bapak Ibu yang suka buka-buka YouTube, maka diramaikan dengan berita bahwa ada mereka yang dianggap sebagai penista agama dan sedang ditangkap oleh polisi. Tentunya hal ini kalau kita tidak sikapi dengan baik, kita akan terbawa di dalamnya. Sebenarnya Bapak Ibu, untuk menyebarkan kebaikan itu tidak harus menjelekkan yang lain, tetapi jadilah baik, jadilah teladan, maka orang akan melihat sesuatu yang baik itu, dan mungkin mereka akan diberkati dengan apa yang baik yang kita lakukan, daripada harus menjatuhkan satu dengan yang lain. Karena dengan menjatuhkan satu dengan yang lain, maka akan menimbulkan perpecahan, menimbulkan permusuhan antara satu yang dengan yang lain. Dan saya percaya bahwa setiap orang yang memiliki sikap bermusuhan, hatinya tidak akan damai. Maka lebih baik kita yang membenahi diri, kita yang hidup baik, hidup benar, dan kita menjadi berkat. Amin. Pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara-saudari membuka di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Surat Kristus yang terbuka. Jadi kalau surat itu terbuka, maka surat itu akan lebih gampang dilihat dan dibaca orang lain. Saya percaya bahwa setiap kita tidak asing dengan kata surat, dan tentunya kita mengerti apa atau surat itu. Dan barangkali Bapak Ibu saudara-saudari juga adalah orang-orang yang pernah membuat surat, orang-orang yang pernah menerima surat. Dan ketika kita membuat surat, tentunya kita menuangkan isi hati kita di dalam surat itu, dengan tujuan supaya pembaca surat nanti mereka tahu apa maksud tujuan dari surat itu. Dan seorang pembaca surat, mereka akan membaca dengan baik, membaca dengan teliti, mungkin dihayati dalam membaca surat itu supaya mengerti maksud dari tujuan surat yang diterima dan dibacanya. Sehingga seringkali ada ekspresi sukacita karena isi surat itu menyenangkan hati. Ada ekspresi sedih karena berita yang disampaikan surat itu adalah berita yang sangat menyedihkan. Dan bahkan kadang ada ekspresi jengkel karena mungkin yang ada di dalam surat itu hanya mengkritik, menyalahkan, dan sebagainya. Dan tentunya kita semua pernah mengalami hal seperti itu. Jadi pernah menulis surat, pernah membaca surat, dan kita pernah berekspresi ketika kita ini membaca surat. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, kita adalah surat Kristus yang terbuka. Kalau kita ini surat Kristus yang terbuka, maka setiap orang yang melihat kita,
berarti mereka sedang membaca surat itu. Artinya kalau kita ini suratan Kristus yang terbuka, maka sebenarnya adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu akan dilihat oleh orang lain. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana reaksi orang ketika melihat perilaku kita, melihat apa yang kita lakukan setiap hari, baik di dalam keluarga, di dalam gereja maupun di masyarakat. Kira-kira apa reaksi orang ketika melihat perilaku kita? Mungkin ada orang yang mengatakan, aduh luar biasa, dia adalah orang yang baik. Mungkin ada yang mengatakan, terlalu menjengkelkan, terlalu menyebalkan orang seperti itu. Atau barangkali ada orang yang emosi ketika melihat perilaku kita. Tetapi saya percaya, kalau kita ini menjadi suratan Kristus yang terbuka, yang artinya bahwa di dalam hidup kita ini menyatakan Kristus yang hidup di dalam diri kita, dan itu nampak lewat perilaku kita, perbuatan kita, perkataan kita, dan yang kita nampakkan itu adalah Kristus, dan kita membawa isi surat yang benar, maka saya percaya bahwa orang akan senang ketika bersama dengan kita. Orang akan memberikan pujian yang baik kepada kita. Orang akan mengagumi kita oleh karena ada Kristus di dalam diri kita. Lalu kira-kira apa yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari selalu bawa setiap hari sebagai suratan yang terbuka? Apakah benar-benar Kristus ada di dalam hidup kita? Atau justru yang lain itulah yang dibaca orang, yang tidak baik, yang tidak benar, dan sebagainya. Namun pagi hari ini mari kita akan belajar dari surat yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Paling tidak ada beberapa hal supaya kita ini bisa menjadi suratan Kristus yang terbuka. Yang pertama, kita harus rela untuk menerima firman Tuhan. Rela ini artinya ketika firman disampaikan ya dengan senang hati kita responi, kita terima. Ketika kita membaca firman ya kita responi firman itu dengan baik, dan kita mau menerima firman itu dengan baik. Rasul Paulus, dia selalu giat di dalam tugas pelayanan, dan dia memiliki tanggung jawab untuk mendewasakan setiap jemaat yang dilayani. Dan Paulus di dalam tugas pengembalaannya, maka dia selalu menyampaikan kebenaran firman kepada orang-orang yang dilayaninya. Dan bahkan ketika Paulus di penjara, dia pun mengirimkan surat kepada jemaat-jemaat yang digembalakannya. Tentunya Rasul Paulus rindu supaya setiap firman yang disampaikan kepada jemaat yang dilayani bisa tertulis di dalam hati mereka, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi atau orang percaya yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan Paulus rindu supaya jemaat yang dilayani benar-benar menyatakan Kristus di dalam hidupnya, sehingga dia selalu menuliskan firman Allah itu di dalam hati setiap jemaat yang dilayaninya. Dan seperti saat ini, ketika Tuhan mempercaya saya untuk melayani Tuhan, dan pagi ini saya menyampaikan firman Tuhan, maka sebenarnya saya sedang menuliskan firman itu di dalam hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Ketika Bapak, Ibu, saudara-saudari mengikuti ibadah, ketika mengikuti pendalaman Alkitab, ketika mendengarkan khotbah, ketika membaca Alkitab, maka sebenarnya firman Allah itu sedang dituliskan di dalam hati kita. Tergantung bagaimana sikap kita. Apakah kita ini dengan rela hati, membuka hati, menerima firman itu dengan senang hati, atau justru sebaliknya memiliki sikap untuk menolak dan tidak menerima firman Tuhan. Ketika memiliki sikap untuk menolak dan tidak menerima firman Tuhan, maka sekalipun mendengarkan firman Tuhan berkali-kali, sekalipun sudah tamat beberapa kali baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, hidupnya tidak pernah mengalami perubahan. Karena firman itu
tidak tertulis di dalam hati sebab adanya penolakan terhadap firman itu. Bagaimana sikap kita supaya kita ini bisa berubah dan benar-benar menjadi suratan Kristus yang terbuka? Biarlah kita rela hati menerima firman Tuhan, yaitu menerima firman Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Jadi kita bersyukur atas firman yang kita baca, yang kita dengar, dan dengan segala kerendahan hati kita mau menerima firman itu, mau menempatkan di dalam hati kita yang paling dalam. Memang Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika firman itu kita terima, terkadang kita sakit pada saat kita menerima. Kita merasa tersinggung pada saat kita menerima. Kita merasa tersindir ketika kita menerima. Dan bahkan penulis Ibrani mengatakan sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Allah itu tajam, firman Allah hidup, kuat dan tajam. Dan firman itulah yang seringkali mengoreksi hidup saya dan saudara. Ketika mendengarkan firman yang isinya tentang janji-janji berkat dari Tuhan, mungkin jemaat bisa mengatakan amin, puji Tuhan. Apalagi di masa-masa pandemi ini, kalau khotbah tentang berkat, khotbah tentang pertolongan, khotbah yang isinya motivasi, mungkin jemaat bisa mengatakan amin. Tetapi bagaimana ketika dalam suasana seperti ini firman Tuhan menyinggung, firman Tuhan mengingatkan kesalahan, firman Tuhan mengingatkan dosa manusia, apakah kita bisa mengatakan amin? Semua itu tergantung bagaimana sikap kita ketika kita menerima firman Tuhan. Firman yang berisi tentang berkat yang memotivasi kita, kita harus aminkan. Firman yang mengingatkan, menegur saya dan saudara, dan firman itu pun harus kita aminkan. Dan ketika kita mengaminkan dan kita menerima dengan sepenuh hati, maka saya percaya ada perubahan di dalam hidup saya dan saudara. Rasul Paulus katakan kepada Timotius, dia katakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar. Jadi kalau kita sedang mendengarkan firman Tuhan, berarti kita sedang belajar. Seorang murid yang belajar, kalau mereka belajar dengan sungguh-sungguh, ketika menerima pelajaran itu dengan konsentrasi, maka dia akan mendapatkan ilmu dari apa yang disampaikan oleh gurunya atau oleh dosennya. Demikian juga kalau kita memiliki sikap yang mau belajar, ketika firman Allah mengajar kepada kita sekalian, maka kita siap untuk menjadi murid-murid yang baik, yang mau diajar, sehingga akan mengalami perubahan di dalam hidup saya dan saudara. Juga Paulus katakan bahwa firman itu menyatakan kesalahan. Siapa tahu kita di antara kita orang yang paling benar, atau orang yang merasa benar dan tidak pernah salah. Paulus katakan semua orang telah berbuat dosa, yang artinya bahwa kita ini adalah orang-orang yang pernah melakukan kesalahan dan mungkin sedang melakukan kesalahan dan masih bisa melakukan kesalahan. Bukan orang-orang yang sempurna, tetapi firman Tuhan itulah yang menyatakan kesalahan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudari ketika seseorang menegur dan mengingatkan kesalahanmu? Bagaimana sikap kita ketika ditegur orang lain? Istri salah, diingatkan dan ditegur suaminya. Apakah istri dengan rendah hati langsung menerima begitu saja? Belum tentu. Seorang anak yang masih di bawah asuhan orang tua, yang hidupnya juga masih mengandalkan orang tua, ketika ditegur oleh orang tuanya, belum tentu dia langsung menerima. Dan ketika firman Allah, yaitu firman yang datang dari Allah, dan firman itu adalah perkataan Allah sendiri, tentunya kita bandingkan antara kita dengan Allah, tidak sebanding. Ketika firman Allah ini menegur saya dan saudara, yang artinya ketika Allah ini menyatakan kesalahan kita, bagaimana sikap kita? Apakah kita akan tetap memberontak kepada Allah sekalipun sakit? Ketika kesalahan kita ini diingatkan oleh firman, maka kita harus belajar
menerima dengan kerendahan hati. Dan Paulus juga katakan bahwa firman itu memperbaiki kelakuan. Dia katakan kepada Timotius, firman itu memperbaiki kelakuan. Sehingga orang yang dengan rendah hati menerima firman Tuhan itu, menempatkan firman Tuhan itu di dalam hatinya, maka dia akan berubah sikapnya, perbuatannya, kelakuannya. Dia akan menjadi semakin baik. Dia akan hidup sesuai dengan kebenaran firman itu. Kalau dia memang dengan rendah hati mau menerima firman itu. Dan juga dia katakan bahwa firman itu mendidik orang dalam kebenaran. Yang berarti setiap pendengar firman, penerima firman, kita sedang dididik. Dan tentunya kita sedang diarahkan kepada kehidupan yang lebih baik. Kata pemazmur, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi orang yang menerima firman dengan kerendahan hati, maka dia akan dididik, dia akan berjalan di dalam kebenaran. Dan saya percaya ketika kita berjalan di dalam kebenaran, maka hidup kita ini akan menjadi berkat bagi orang lain. Orang akan melihat Kristus yang hidup di dalam kita. Orang akan melihat kesaksian hidup yang luar biasa, sehingga orang diberkati dengan cara hidup kita, dengan perilaku kita, sehingga suami-suami menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, di hadapan istri maupun anak-anak. Istri akan menjadi berkat bagi suami, bagi anak-anak. Anak-anak akan menjadi berkat untuk orang tuanya, dan kita semua akan menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang belum mengenal Tuhan bisa mengerti Tuhan kita oleh karena kita hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan kita menjadi suratan yang berguna. Kalau kita tidak mau menerima firman Tuhan dengan kerendahan hati kita, maka sulit untuk kita ini menjadi saksi Kristus. Sulit sekali untuk kita ini menjadi suratan yang terbuka. Sulit sekali kita ini menjadi garam dan terang. Maka kita harus dengan rendah hati menerima firman Tuhan. Kedewasaan Kristen itu tidak ditentukan dari usia. Yang sebenarnya sih semakin tambah usianya, orang itu harus semakin dewasa. Semakin lama mengiring Yesus, maka mereka pun seharusnya semakin dewasa secara rohani. Tetapi kita melihat satu kenyataan bahwa banyak orang yang secara usia seharusnya dewasa, tetapi sikapnya masih anak-anak. Banyak orang yang mengikut Yesus dalam waktu yang cukup lama, tetapi dia masih berperilaku seperti anak-anak. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Saya percaya ada sikap yang salah ketika mereka menerima firman Tuhan. Karena ada penolakan terhadap firman. Dia tidak mau menerima firman dengan kerendahan hati, sehingga mereka tidak bertumbuh dengan baik. Dan seharusnya sudah menjadi dewasa, seharusnya sudah menjadi pengajar, kata Rasul Paulus. Tetapi mereka masih terus perlu diajar. Karena apa? Sikapnya terhadap firman itu kurang tepat. Oleh sebab itu pagi hari ini, supaya kita menjadi suratan yang terbuka, mari kita belajar dengan segala kerendahan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Baik firman itu yang memotivasi, yang berkata tentang berkat, ataupun yang mengingatkan kesalahan kita, yang mengingatkan dosa kita. Apapun isi firman itu yang datangnya dari Allah, firman itu adalah berkat bagi kita sekalian. Biarlah itu kita tempatkan di dalam hati kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Kemudian yang kedua, supaya kita ini bisa menjadi suratan yang terbuka, maka saya dan saudara harus selalu menjaga hati kita ini di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kita. Apalagi hati yang sudah ditulisi dengan firman Tuhan, hati yang sudah penuh dengan firman Tuhan, mari semuanya itu kita jaga. Ya. Karena Amsal mengatakan demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi rupanya hati manusia itu menjadi sumber dari segala sesuatu yang dilakukan, sumber dari segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia.
Semua bersumber dari dalam hati kita. Kalau sumber itu baik, maka dia akan memancarkan sesuatu yang baik. Sumber itu baik, hati itu baik, maka perbuatan seseorang itu akan baik. Banyak orang ketika mereka melakukan kesalahan terhadap orang lain, mungkin dengan perilaku dan perkataannya, dia ingin membenarkan dirinya dengan mengatakan, maaf, ketika saya mengatakan itu hanya emosi saja dari perkataan saya, tetapi hati saya baik. Nah, ketika melakukan kesalahan terhadap orang lain juga demikian. Maaf, saya masih manusia yang bisa melakukan kesalahan, tetapi hati saya baik. Ingat Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, dan apa yang kita ucapkan, itu keluar dari perbendaharaan hati kita. Sehingga bagi mereka yang hatinya baik, maka perkataannya akan baik dan menjadi berkat. Kalau terhadap suami selalu maki-maki, terhadap istri selalu maki-maki, melihat orang lain melakukan kesalahan kecil saja juga sudah dimaki-maki, tidak pernah bisa mengontrol perkataannya, maka saya percaya bahwa hatinya juga seperti itu. Maka hati ini harus selalu dijaga. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dan bahkan di dalam Markus menuliskan demikian. Saya bacakan Markus pasal 7 ayat 20 sampai 23 ya. Demikian firman Tuhan. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ngeri ya bagi orang yang hatinya belum diterangi Roh Kudus. Saya kalau mendengarkan berita dari YouTube gitu, saya sekarang jarang lihat TV karena berita dari YouTube itu lebih cepat. Kadang saya berpikir, Tuhan, kenapa ada orang yang seperti ini? Dengan perilakunya, dengan perkataannya yang selalu menghujat, yang tidak pernah menjadi berkat, yang selalu menyalahkan orang lain, yang selalu menyalahkan pemerintah, yang tidak pernah ada kata terima kasih. Saya itu berpikir, dan tentunya saya melihat dari segi firman Tuhan ini, ya hatinya memang seperti itu. Kalau hatinya seperti itu tidak diubahkan, tidak diterangi oleh Roh Kudus, ya selamanya akan seperti itu. Demikian juga dengan kita. Kalau hati kita ini tidak diterangi Roh Kudus, tidak ada firman di dalam hati kita, maka hal-hal yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita katakan, itu pun bukan hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang benar. Maka hati kita ini perlu diterangi oleh Roh Kudus, perlu menerima firman Tuhan, dan hati kita ini perlu dijaga supaya hati kita ini menjadi sumber yang baik, sehingga selalu mengeluarkan hal-hal yang baik dan hidup kita ini menjadi berkat. Kalau seorang suami tidak dikagumi istrinya, bagaimana orang lain akan mengagumi? Kalau seorang istri tidak pernah dipuji suaminya karena hidupnya yang tidak benar, bagaimana dia akan menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat? Kalau seorang ayah juga tidak pernah dikagumi oleh anak-anaknya karena perilakunya yang tidak baik, bagaimana mereka bisa menjadi berkat? Jadi marilah kita sebagai orang yang punya tanggung jawab di hadapan Allah, yang harus menjadi suratan yang terbuka, maka hati kita ini harus selalu kita jaga. Ketika di dalam hati kita ada sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak benar, hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Allah, ya mari kita datang kepada Allah dengan segala kerendahan hati. Kita akui itu di hadapan Allah, dan segala sampah yang tidak baik itu kita buang, dan biarkan Allah bekerja di dalam hidup saudara-saudara. Hati yang gembira adalah obat. Tetapi saya percaya bahwa orang yang hatinya belum diterangi Roh Kudus, yang masih banyak kotoran, masih banyak sampah,
mereka tidak akan pernah bisa bersukacita di hadapan Tuhan. Dan Yeremia 17 ayat 9 mengatakan demikian. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membantu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Betapa liciknya hati. Hati manusia itu licik kalau tidak diterangi oleh firman Tuhan. Hal-hal yang tidak baik itulah yang ada di dalam hati manusia. Dan segala sesuatu itu berawal dari hati. Maka mari kita belajar untuk menjaga hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Biarlah kita jaga sehingga hatinya bersih, perilakunya baik, perkataannya juga baik, menjadi berkat bagi orang lain. Dan sebelum kita mengatakan sesuatu, mari kita juga timbang-timbang, apakah perkataan ini berkat atau justru perkataan itu akan menyakitkan orang lain. Kalau kita sadar bahwa itu bukan berkat dan akan menyakitkan orang lain, ya jangan dikatakan. Kembali koreksi hati kita. Hati kita ini benar tidak ketika kita memandang orang lain, ketika kita melihat orang lain. Kalau kita akan melakukan sesuatu yang tidak benar dan kita sadar, ya berhenti, koreksi hati kita. Apakah keinginan kita ini benar atau tidak? Apa yang ingin kita kerjakan ini sesuai dengan firman Allah atau tidak? Maka kita kembali mengoreksi hati kita. Maka kalau kita sering mengoreksi hati kita, menjaga hati kita, maka saya percaya bahwa hati Bapak Ibu, saudara-saudari akan selalu menjadi berkat bagi orang lain. Segala sesuatu berawal dari hati kita. Jadi kita harus selalu menjaga supaya hati kita ini tetap berada di dalam kebenaran. Allah ingin supaya hidup saya dan saudara ini bisa menyatakan Allah di dalam hidup kita, supaya orang lain melihat Kristus di dalam hidup kita. Minimal, selalu saya katakan, minimal jadilah berkat di tengah-tengah keluarga. Suami-suami, biarlah istrimu senang ketika bersama dengan engkau, sebab hatimu baik, hatimu bersih. Istri-istri juga demikian. Paling tidak suamimu betah bersama dengan engkau karena hatimu baik, hatimu bersih. Kalau istri saya selalu pengen dekat. Kemarin saya dapat undangan harus pergi ke Salatiga besok tanggal 1 itu. Ya, rapat tanggal 1, tanggal 2. Ya, ikut saya. Oh ya pasti diajar gitu. Ya, rupanya dia senang sekali ketika dekat suaminya, dan saya senang sekali ketika saya dekat dengan dia, karena kami saling menguatkan, saling memberkati dan saling memperhatikan. Dan kehidupan seperti itu kalau terjadi di tengah-tengah keluarga, maka saya percaya bahwa keluarga itu akan kuat bertahan di dalam segala kesulitan. Oleh sebab itu sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kemudian berikutnya, supaya kita ini bisa menjadi suratan yang terbuka, maka saya dan saudara harus siap menjadi berkat. Siap menjadi berkat. Artinya orang yang menjadi berkat adalah orang yang diberkati Tuhan. Orang yang mampu melakukan sesuatu karena Tuhan beri kemampuan. Dan biarlah hati kita ini siap, atau hidup saya dan saudara kita ini siap menjadi berkat bagi orang lain. Dalam Filipi dikatakan demikian. Filipi 4 ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Segala kebaikan hatimu, supaya itu diketahui oleh setiap orang. Jadi orang yang mau hidup menjadi berkat bagi orang lain, maka dia akan selalu melakukan yang baik, berusaha melakukan yang baik. Yang berusaha melakukan yang baik aja masih bisa salah, apalagi mereka yang tidak berusaha untuk melakukan yang baik. Terhadap siapapun juga, terhadap orang-orang dekat kita, terhadap anggota gereja kita, terhadap orang lain, baik yang seiman maupun tidak seiman. Mari kita belajar untuk berlomba-lomba melakukan sesuatu yang baik. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui setiap orang.
Sehingga orang hanya bisa melihat sesuatu yang baik yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Coba daripada debat, saling menyalahkan seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Pemuka-pemuka agama berdebat, saling menyalahkan, saling menjatuhkan. Saya rasa hal seperti itu tidak menjadi berkat. Coba kalau pemuka-pemuka agama ini, apa yang dipercayai itu digumuli, dipelajari, mendewasakan imannya dan perbuatannya semakin baik. Saya rasa akan lebih menjadi berkat daripada berdebat, menyalahkan orang, menghakimi orang. Dan Paulus inginkan supaya kita ini menjadi suratan yang terbuka, yaitu kebaikan hati kita diketahui oleh banyak orang. Dan Paulus pun tuliskan kepada jemaat di Filipi, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Hanya orang yang punya niat untuk melakukan yang baik, orang yang punya niat untuk menjadi berkatlah, mereka akan selalu berusaha supaya melakukan yang baik untuk orang lain. Kemudian di dalam Matius juga mengatakan, Matius 3 pasal 5 ayat 13 dan 14, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kemudian ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi kita sekalian, orang-orang percaya adalah garam dan terang. Garam ini punya fungsi untuk mengawetkan, supaya yang dari daging, ya misalkan daging, kemudian ikan itu tidak cepat membusuk, itu harus dikasih garam. Dan garam ini juga sebagai rasa ketika orang memasak. Kemarin istri saya bikin opor, ya bikin opor tanpa santan ya, dibanyakin kemiri saya. Ya Bu, ayamnya ayam kampung ya, siap ya gitu. Sama kan saya nikmati, saya diam saja ketika menikmati, pokoknya saya nikmati masakan istri saya. Dia kembali ke kompor dicicipin, ada yang kurang ya. Akhirnya kuahnya itu dibawa lagi, ditumpahkan ke nasi saya yang tadi kurang garam. Ya saya nikmati, ya Bu, yang ini lebih enak ya gitu. Garam, hal yang sepele kelihatannya, tetapi begitu penting. Dan kita harus menjadi garam. Kita menjadi rasa yang enak, rasa yang baik ketika kita berada. Orang bisa menikmati rasa yang enak ketika kita berada bersama dengan orang lain. Kemudian bukan hanya garam, tetapi kita adalah terang. Betapa banyak orang yang hidup di dalam kegelapan mereka, hidup di dalam dosa mereka, kesalahan mereka. Tetapi kita adalah orang terang yang berada di dalam terang. Maka Allah ingin supaya kita ini juga menjadi terang. Artinya hidup saya dan saudara bisa menerangi orang lain, bisa mengubah orang lain dengan cara hidup kita yang benar. Jadi jangan justru kita orang-orang yang berada di dalam terang, ketika kita bersama dengan gelap, kita juga ikut gelap. Kalau saya sudah gelap, ikut gelap tidak kelihatan. Tetapi marilah kita belajar supaya kita ini menjadi terang bagi banyak orang. Di dalam Kisah Para Rasul, ya dituliskan di ayat pasal yang kedua ayat 47. Saya bacakan saja demikian. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Perkembangan gereja di dalam Kisah Para Rasul. Kenapa gereja itu berkembang dengan pesat? Sekalipun berada di dalam penganiayaan, berada di dalam penderitaan, rupanya kuncinya adalah orang-orang percaya pada saat itu. Mereka melakukan sesuatu yang baik, mereka menjadi suratan yang terbuka. Dan firman Allah katakan, dan mereka disukai semua orang. Karena itulah akhirnya gereja ini berkembang. Jumlah orang percaya bertambah. Gereja tidak bisa dibendung. Perkembangan pertumbuhan gereja tidak bisa dibendung. Oleh karena apa? Oleh karena orang percaya yang menjadi suratan yang terbuka. Jadi kita harus belajar firman, mendalami firman supaya bisa melakukan firman.
Bukan kita belajar untuk menyerang orang lain, untuk menjatuhkan orang lain. Bukan. Tetapi biarlah firman itu kita hidupi. Dan kita yang hidup di dalam firman, orang lain akan melihat hal-hal yang baik di dalam hidup saya dan saudara. Hidup kita ini mempengaruhi orang. Maka seperti di dalam kisah para rasul ini bisa terjadi. Orang akan percaya Yesus oleh kesaksian kita. Orang akan percaya Yesus karena kita menjadi berkat. Orang akan percaya Yesus sebab mereka melihat Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Itu menjadi hal yang sangat penting. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, kita benar-benar memiliki kerinduan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah itu menjadi kerinduan kita. Sehingga dimanapun kita berada, kita selalu melakukan sesuatu yang baik. Sebab kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Dan Yesus akan dimuliakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Saya ingin katakan yang terakhir bahwa setiap orang percaya mereka adalah suratan Kristus yang terbuka. Biarlah anggota keluargamu membaca suratan Kristus, yaitu membaca engkau bahwa ada Kristus di dalam hidupmu. Sehingga istri, anak-anakmu mereka diberkati. Biarlah anggota gereja antara satu dengan yang lain hanya melihat Kristus yang ada di dalam hidupmu. Sehingga kita sebagai gereja Tuhan, kita saling memberkati dengan cara hidup kita. Biarlah masyarakat yang berada di luar sana, mungkin mereka belum percaya kepada Yesus dan bahkan mereka mungkin menghujat Yesus. Biarlah mereka percaya Yesus oleh karena mereka membaca diri kita yang adalah suratan Kristus yang terbuka. Tuhan memberkati. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Sadari bahwa engkau adalah suratan Kristus yang terbuka. Biarlah orang melihat sesuatu yang baik dari dalam hidupmu. Biarlah hidupmu mempermuliakan Tuhan. Orang melihat Tuhan di dalam hidup. Kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian sejana. Amin. Glory Yesus. Ketenangan batinku Yesus. ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkur di kakimu, rasakan hadiratku. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Diriku seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendak
sebab Engkau sudah mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah suratan Kristus yang terbuka, dan biarlah ada Kristus di dalam hidup kami yang mengubah hidup kami, sehingga setiap orang melihat segala sesuatu yang baik dari hidup kami menjadi garam, hidup kami menjadi terang, hidup kami menyatakan Engkau, dan banyak jiwa percaya kepadamu oleh karena cara hidup kami yang benar, yang berada dalam pimpinanmu. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami menolak kebenaran-Mu. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami tidak menjaga hati kami dan membiarkan sampah itu menumpuk di dalam hati kami. Ampuni kami ya Tuhan kalau seringkali kami tidak memiliki kerinduan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah pagi hari ini firman-Mu tertulis di dalam hati kami. Firman-Mu hidup, firman mengubah kami, sehingga kami boleh menyatakan Kristus kepada dunia. Roh Kudus, Mu yang memampukan kami, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih buat firman-Mu hari ini ya Tuhan. Glory. Bapa, kami juga bersyukur buat setiap berkat pemeliharaan yang terus melimpah atas kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan bahkan di masa-masa pandemi ini Engkau selalu memberkati kami. Dan pagi hari ini kami rindu memuliakan Engkau dengan persembahan kami, dengan persepuluhan kami. Biarlah lewat persembahan dan persepuluhan kami ya Tuhan, maka kerajaan-Mu semakin diperluas. Bapa, kami juga bersyukur pagi hari ini buat pimpinan-Mu dalam ibadah kami. Bila sebentar kami akan pulang, Tuhan yang akan memimpin menyertai kami. Biarlah kami pulang dengan berkat yang baru, kami pulang dengan perubahan yang baru, kami pulang dengan damai sejahtera, dan kami menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami. Dan akhirnya sidang yang dikasih Tuhan, di akhir ibadah, angkatlah tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan tertuju kepadamu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah studimu. Tuhan yang berkuasa atas hidupmu, membuat berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat ini. Hamba memohonkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus